Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnasari. Di sini saya akan mempresentasikan laporan PPL saya yang berjudul Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat atau KUR dalam meningkatkan UMKM Tahu Pak Purwanto. Yaitu industri perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perekonomian negara. Seiring dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis, industri perbankan menjadi semakin beraneka ragam. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka menghidupkan taraf hidup rakyat banyak. Dan tugas utama perbankan sebagai lembaga perantara adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut yang bentuknya kredit, baik itu kredit modal kerja, kredit investasi, dan sebagainya. Dan pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian, dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Sektor UMKM sendiri memiliki peranan yang sangat strategis dan penting dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu, peran usaha mikro, kecil, dan menengah yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Pada tanggal 5 November tahun 2007, oleh Presiden meluncurkan program kredit usaha rakyat. Bank pelaksana KUR untuk tahap pertama ditunjuk kepada Bank BRI, BNI, dan Mandiri, serta untuk perusahaan menjamin ditunjuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo dengan keputusan Menko Perekonomian Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Program KUR dijamin pemerintah agar masyarakat diberikan kemudahan mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Akan tetapi, debitur harus tetap mengembalikan dana tersebut sesuai perjanjian kontrak kredit. Salah satu bentuk UMKM yang ada di Kediri sendiri yaitu UMKM Tahu Pak Purwanto yang ada di Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sudah berjalan sejak tahun 1995 dan kini sudah memasuki generasi kedua. Dan sebelum kita membahas tentang profil UMKM Tahu Pak Purwanto, kita bahas dulu pengertian dari KUR dan UMKM sendiri, yaitu KUR merupakan suatu dana pinjaman dalam bentuk kredit modal kerja atau KMK dan atau kredit investasi atau KI dengan plafon kredit dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Agunan pokok KUR adalah usaha yang dibiayai namun pemerintah membantu menanggung melalui program menjamin hingga maksimal 70% dari plafon kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan definisi UMKM sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa pemberdayaan usaha mikro dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya kita akan membahas profil lembaga.
Di Desa Semen banyak sekali pelaku UMKM tahu. Namun UMKM tahu Pak Purwanto ini sendiri memiliki kelebihan tersendiri, yaitu resep rahasia turun-temurun yang membuat UMKM tersebut terus diminati oleh konsumen. Pada tahun 1985, Bapak Ramidi selaku kakak dari pemegang UMKM tahu generasi ketiga ini memulai perintis UMKM tersebut. Lalu diteruskan kepada 7 putranya yang kini memiliki pabrik-pabrik tahu sendiri-sendiri, dan salah satu putranya yaitu Bapak Purwanto. Bapak Purwanto memulai mendirikan pabrik tahu pada tahun 1995, dan kini usaha tersebut diturunkan kepada putrinya yaitu Wahyu Amenggalih. UMKM tahu Pak Purwanto kini dipegang oleh Mbak Wahyu sejak tahun 2018. Semula pabrik UMKM tahu Pak Purwanto berada di belakang rumah, namun seiring berkembangnya usaha penerusnya memperluas tempat pabrik dengan membeli tanah lagi untuk didirikan pabrik tahu, yang tempatnya juga tidak jauh dari rumah pemilik UMKM tersebut. Lahan tanah tersebut seluas 6 kali 8 meter persegi yang terletak di Dusun Baron, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. UMKM tahu Pak Purwanto memiliki 2 macam produk, yaitu produk tahu kuning dan produk tahu putih dengan 2 macam bentuk, yaitu tahu ler dan tahu dok. Dengan tahu dok, untuk 1 biji tahu ler dihargai 400 per bijinya, sedangkan tahu dok dihargai 1000 per biji. Dalam sehari, UMKM tahu Pak Purwanto dapat memproduksi 2.250 biji tahu dengan proses produksi selama 8-9 jam. UMKM tahu Pak Purwanto sendiri memiliki 2 karyawan. Dan pemilik UMKM tahu Pak Purwanto sendiri terkadang juga ikut dalam produksi hingga penjualannya. Bahan-bahan baku pembuatan tahu sendiri yaitu terdiri dari kedelai, kayu, cuka, dan air. Dan dalam produksinya, tahu menggunakan kayu dalam proses pemasakannya. Dan pemilik usaha juga menjelaskan kepada peneliti cara-cara produksi tahu sendiri, yaitu dengan pertama menyiapkan kedelainya, lalu kedelai tersebut ditimbang, lalu kedelai tersebut direndam selama 4 jam dan digiling dan direbus lalu disaring. Selanjutnya, tahu yang sudah direbus, disaring tersebut diberi cuka, dan setelah menggumpal baru ditindih dan diiris menjadi beberapa potongan. Dalam 3 minggu, UMKM tahu Pak Purwanto memerlukan kedelai sebanyak 1.200 kilo. Proses pemasarannya yaitu menggunakan 2 sistem, melalui online dan offline. Untuk online-nya menggunakan Facebook dan WA, serta offline-nya dijual di pasar dan diantar ke warung makanan atau catering yang sudah menjadi pelanggan tetapnya. Dan limbah dari usaha tahu ini juga masih dapat dijual lagi. Limbah dari kedelai tersebut yaitu berupa ampas tahu, yang biasanya ampas tahu tersebut dijual kepada peternak-peternak di sekitar, yaitu peternak sapi untuk makan ternaknya. Dan permasalahan di lapangan sendiri yaitu peneliti menemukan permasalahan yaitu dari segi pemenuhan bahan pokok produksi, yaitu kedelai. Harga kedelai yang mahal akan tetapi permasalahan pemenuhan bahan baku tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi pemilik usahanya. Pemilik usaha tetap bisa bertahan melanjutkan bisnisnya, bahkan sekarang mengalami perkembangan. Selain itu, ada permasalahan lagi dari segi permodalannya, di mana untuk pemenuhan pengembangan usaha tersebut, pemilik usaha membutuhkan modal tambahan, dan pemilik usaha rakyat kini memanfaatkan program kredit usaha rakyat yang disediakan oleh perbankan. Kredit usaha rakyat ditujukan untuk membantu usaha masyarakat khususnya UMKM. Dan UMKM tahu Pak Purwanto salah satu UMKM yang memanfaatkan KUR dalam pengembangan usahanya.
Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti pada usaha UMKM Tahu Pak Purwanto terkait peran perbankan dalam UMKM ini, terdapat peran perbankan dalam meningkatkan produktivitas usaha. Wahyu selaku pemilik usaha memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat. Sendiri dari hasil observasi ditemukan permasalahannya yaitu pada sisi permodalannya. Pemilik usaha menggunakan tambahan modal yang didapatkan dari fasilitas KUR untuk memperluas lahan tanah yang digunakan. Sehingga dengan pemanfaatan KUR tersebut bisa membantu meningkatkan omset usaha itu sendiri. Dan juga dapat berdampak positif bagi perekonomian sekitar, yaitu dengan penambahan karyawan baru yang dapat diserap dari para tetangga sekitar. Terima kasih.